30 hari lagi dari sekarang akan bertanding di GBK, di markas kita menjamu Cina dalam pertandingan yang krusial lanjutan di grup C kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Oke, ada kabar ya, info terakhir dari AFC di mana AFC menambah satu hukuman lagi bagi salah satu flank mereka terbaik. Ini Cina, kita bicara dengan Cina ya. Pemain sayap mereka yaitu Lin Liangmin yang berusia 27 tahun. Ini pemain yang sangat bagus, 17 caps dia sudah bermain dan sejauh ini sudah membuat 3 gol. Dia berasal dari klub Beijing Guoan dan dia ketambahan satu hukuman lagi. Ini imbas dari sebenarnya lawan Arab dia kartu merah. Di injury time babak pertama dia diusir oleh wasit keluar kartu merah karena konon menendang kepala dari pemain Arab, sehingga Cina bermain dengan 10 pemain. Nah, kita tahu bersama laga antara Arab Saudi dan Cina itu berakhir dengan kemenangan Arab Saudi 1-0 lewat Salem Al-Dosari ketika itu mencetak gol kalau nggak salah di menit 50-an lah. Tapi Cina harus bisa bersabar dengan 10 pemain mereka bermain, dan itu berimbas ketika lawan Australia Lin Liangmin ini tidak bermain. Nah, diharapkan lawan Indonesia tanggal 5 Juni ini dia sudah bisa bermain. Tapi hukuman kemarin itu muncul lagi, ketambahan satu hukuman lagi. Sehingga Cina merasa kaget tentunya. Bagi Branko Ivankovic, pelatih dari Cina ini terkejut pasti karena ada penambahan ini dari AFC dan dia harus menjalani satu hukuman lagi. Jadi berarti lawan Indonesia salah satu pemain terbaik dari Cina yang bermain di sayap Lin Liangmin ini tidak bisa tampil. Ya, tentunya ini kabar bagus buat kita, tetapi tetap nggak usah ada pengaruh apa-apalah. Dengan ada dia pun kita siap untuk bermain, iya kan? Dan kita harus tetap fokus menatap laga itu karena kita butuh 3 poin untuk bisa membuka harapan kita lolos ke putaran keempat di Piala Dunia zona Asia ini. Nah, kabar lain lagi bahwa Cina juga lebih terpukul karena memang ada satu pemain mereka, Xi Weneng, ini juga bermain dari sayap, dari sektor sayap juga sebenarnya. Xi Weneng ini berusia 24 tahun ya, dia dari klub Shandong Taizan di Liga Super Cina. Dia juga tidak bermain karena dia dapat kartu kuning kedua saat menghadapi Australia ya, karena kartu kuning sebelumnya saat dia menghadapi Jepang. Lawan Arab enggak, tapi ketika lawan mereka menjamu Australia dan kalah dengan 0-2 melawan Australia, Xi Weneng ini kartu kuning. Dia pemain yang diandalkan oleh Branko Ivankovic. Bermain di posisi lebih bergeser ke sayap sangat bagus. Dia juga bisa bermain dengan formasi 4-2-3-1 kalau ditampilkan. Dia bisa bermain di antara 3 lini serang dan bergerak ke sayap agak ke kiri. Kemudian Lin Liangmin yang saya bilang tadi di awal itu bergerak agak di kanan. Jadi Cina patah ini. 2 sayap mereka tidak bisa bermain. Nah, pasti Ivankovic akan memutar otak lagi mencari pemain-pemain pengganti untuk bisa mengisi. Karena mereka mengandalkan 2 sisi ini. Ya, untuk menghadapi Indonesia 2 pemain ini yang diharapkan. Tapi akhirnya Xi Weneng harus karena akumulasi. Lin Liangmin yang tadinya sudah diharapkan tampil lawan Indonesia ketambahan lagi dari AFC. Jadi dia tidak bisa bermain dan pantas kalau Cina merasa merugikan. Dan bagi Ivankovic yang sedang menyusun kerangka tim terbaik melawan Indonesia karena mereka butuh juga menang. Kalau kalah ya out Cina. Nah, mereka harus bisa mengalahkan Indonesia untuk membuka peluang sehingga di saat Bahrain datang ke kandang mereka pada tanggal 10 Juni, nah itu mereka punya harapan untuk bisa menang. Jadi 6 poin yang mereka incar tentunya. Ya, sehingga mereka punya peluang juga untuk bisa berbicara sampai ke putaran keempat dengan harapan Bahrain juga bisa draw lawan Arab atau kalah bahkan lawan Arab, jadi membuka peluang mereka ya. Cina itu pasti akan hanya mengandalkan Zhang Yunin ya. Zhang Yunin ini pemain yang ada Zhang Yunin di depan ya, di garis serang. Mereka punya Serginho yang juga bisa ditaruh di depan. Nah, untuk mengisi kekosongan ini mereka masih punya Wei Shihao yang juga bermain di lini serang ya, masih punya ada Chao Yunjin di gelandang kan lebih kuat tentunya buat mereka, dan juga ada Wang Yudong. Wang Yudong ini bisa juga mengisi posisi di sayap. Nah, itulah nama-nama yang bisa ditampilkan
diandalkan oleh Branko Ivankovic di saat akan menghadapi Indonesia. Jadi tetap saya pikir Indonesia tidak perlu lagi merasa bahwa ini oke, ini ada kabar bagus, tapi nggak usah inilah perhatikan dengan itu. Karena kita tetap butuh menang. Ya, kita bermain di kandang, siapapun yang dimainkan oleh Ivankovic kita hadapi mereka. Dengan saya Bung Ropan.